Seteleitä. Isoja. We might have a problem. Jangan pernah menindas dan mengganggu orang yang salah. Apalagi orang yang menolak menyerah dan menolak untuk mati. Telah melalui banyak hal dalam perang. Merenggut nyawa hingga kehilangan orang-orang yang dia cintai. Veteran tua ini memutuskan untuk meninggalkan perang dan bertahan hidup sendiri di belantara hutan Finlandia pasca Perang Dunia Kedua, mencari emas untuk harapan baru. Nasib baik berpihak, dia mendapatkan banyak emas dari tanah dan akan membawanya ke ibu kota. Disinilah semua kebarbaran dan adrenalin dimulai, menghadapi pasukan Nazi yang ingin merampas emasnya, diburu atau memburu. Ini bukan soal perang, ini soal Anda yang berurusan dengan orang yang salah. Dibintangi oleh Jorma Tomila, Axel Hennie, Jack Dulan, dan Mimosa Wilamo. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Tahun 1944, tahun penandatanganan gencatan senjata Moskow. Dalam kesepakatan itu, Finlandia melecuti senjata Nazi dan mereka harus meninggalkan Lapland. Tapi kepergian kelompok Nazi ini menggunakan taktik bumi hangus, yaitu menghancurkan setiap tempat yang mereka lewati. Setiap jalan, desa, kota, rumah, jembatan, dan setiap tempat yang mereka lalui akan mereka hancurkan dan menghabisi setiap orang yang berpapasan dengan kelompok Nazi. Dan di sisi lain, jauh dari kota Lapland, ada seseorang yang memutuskan untuk berhenti berperang dan menjalani hidupnya sendirian. Dia adalah veteran tua Atami Korpi, memutuskan hidup sendiri dan fokus mencari emas, memulai hidup baru. Dan dia berhasil menemukan beberapa biji emas dari sungai. Inilah awalnya dimulainya petualang kisah dari Pak Tua Atami. Dia hanya ditemani oleh kuda dan anjingnya. Dia menggali dan terus menggali. Sampai malam tiba, pesawat-pesawat militer terbang di atasnya. Hari demi hari hanya ini kegiatan yang dia lakukan, menggali dan mencari emas. Dia sudah berminggu-minggu di area ini, karena sebelumnya berhasil menemukan emas di sungai, dirinya yakin ada emas di area ini. Sampai Atami menggali di satu titik, dan mengejutkan terlihat bebatuan emas yang menyatu dengan tanah. Jumlah emas yang sangat banyak membuatnya sangat kaget melihat kilauan itu. Dia tak menyangka telah menemukan harta emas sebanyak ini. Malamnya dia sudah mengemas dan membongkar sebagian emas di sana. Itu jumlah yang sangat banyak. Besoknya dia membersihkan diri dan mengemasi barang-barangnya untuk pergi dari tempat itu. Setelah menandainya, dia akan membawa emas ini ke kota Lapland dengan kuda dan ditemani anjingnya. Perjalanan pun dimulai. Dia hanya ingin menukar emas dengan uang agar bisa menikmati masa tuanya dengan baik. Tak main-main, jarak yang harus dia tempuh selama perjalanan menuju kota Lapland adalah 900 kilo. Sekelompok truk, tank, dan tentara militer melintas. Itu adalah tentara Nazi yang akan pulang ke Jerman. Dan Atami bertemu dengan kelompok tentara ini, berjalan dan melintasi mereka dengan tenang. Tentara Nazi mentertawainya, dan ada sekelompok tahanan wanita yang ditahan di belakang. Truk kelompok Nazi dipimpin oleh perwira barbar yang bernama Bruno Herdolf, dan salah satu tentara turun dari truk belakang.
Awalnya Atami masih dibiarkan saja lewat, dan tentara ini ingin menembak, dihalangi oleh komandannya. Orang ini akan menemui ajalnya, masih ada pasukan mereka di belakang. Bruno memberi kode. Atami masih melanjutkan perjalanannya, melewati mayat-mayat korban Nazi. Dan ternyata ada 4 anggota Nazi lain dengan mobil yang menghadangnya di belakang. Dia diminta turun dari kuda. Dia mau kemana dan apa yang dia bawa. Orang-orang ini memeriksanya dan mereka langsung tahu Atami adalah seorang penambang emas. Mereka mendorongnya dan memeriksa bawaannya. Kelompok tentara ini menemukan emas yang dibawanya. Atami memerintahkan anjingnya untuk menjauh dari sana. Dan para tentara Nazi tertawa menembaki dan menakuti hewan ini. Atami diminta berlutut dan mengancamnya. Dan yang tak disangka, semua kebrutalan dan kebarbaran dimulai dari tempat ini. Semua tentara yang lain kaget dan menyerang. Dan Pak Tua ini dengan brutal menghabisi keempat tentara lainnya. Bruno menghentikan tanknya. Dia curiga dengan suara tembakan di belakang. Mereka kembali dan melihat mayat anggotanya. Salah satu anggotanya dalam keadaan sekarat, menyerahkan emas yang sempat diambil. Dari sinilah perwira kejam ini mulai mengincar Pak Tua Atami. Dia harus mendapatkan semua emas yang dia bawa. Mereka akan memburunya. Kelompok Nazi segera berbalik. Mereka akan mencari dan menangkap orang tua ini. Tank mengejar dan senapan mesin mulai menembaknya. Dengan kuda, Atami terus berlari, menghindari tembakan itu. Atami berhasil lolos, tapi Bruno tak terlalu khawatir meski Pak Tua itu menjauh. Dan tiba-tiba kuda yang Atami naiki menginjak ranjau dan terdengar ledakan besar. Kuda tersebut langsung meninggal, tapi Atami masih selamat. Pak Tua ini melihat kudanya. Dia berusaha bangkit. Dia sangat marah kuda kesayangannya meninggal. Tank mengejar dan mendekat. Atami melihat banyak jebakan. Tempat itu adalah medan ranjau. Atami langsung mengemasi emasnya yang jatuh. Dan dia juga mengambil sebuah batu. Rombongan itu sampai ke sana. Atami tak peduli dan mengumpulkan emasnya. Tentara Nazi turun. Ketika Wolf akan menembak, Bruno memintanya menunggu. Semuanya dengan santai melihat Atami mengumpulkan emasnya. Atami berdiri. Wolf akan menembak kembali. Dan Atami langsung melemparkan batu ke ranjau. Ledakan terjadi, asap mengepul. Semua tentara menembak. Atami menahan peluru dengan panci emasnya dan mundur. Bruno pun meminta semuanya berhenti. Dia memastikan apakah orang ini masih hidup atau tidak. Dia mengirim anggota Nazi yang masih muda untuk berjalan dulu dan menerobos kepulan asap. Namun baru beberapa langkah dia menjadi korban. Bruno kembali menyuruh 2 orang lainnya untuk maju, tapi nasib mereka juga sama. Hingga akhirnya Bruno meminta Wolf membawa 2 tahanan ke sini. Wolf segera menjemput 2 tahanan wanita. Salah satunya wanita yang bernama Aino bersedia menjadi sukarelawan. Mereka diikat tali. Kedua wanita ini berjalan di depan. Dan di dalam tank, salah satu pasukan menerima panggilan radio dari seorang jenderal Nazi dan melaporkan nama di kalung itu.
Dia mendapatkan informasi dan menyampaikan kepada Komandan Bruno. Jenderal meminta mereka untuk pergi dan berbalik. Biarkan saja orang itu. Bruno tentu tak terima. Orang itu telah menghabisi 7 pasukannya. Menurut jenderal, mereka beruntung. Sang jenderal memberikan informasi. Kalung yang mereka temukan milik Atami Korpi, seorang legenda komandan komando Finlandia yang paling ditakuti oleh pasukannya. Bahkan dia mendapatkan julukan immortal karena sulit sekali mati. Orang itu ganas, berbahaya, dan kejam. Jangan macam-macam dengannya. Dia bertempur sendirian di musim dingin karena keluarganya dihabisi pasukan Rusia. Orang itu gila dan tak bisa diatur. Militer Finlandia pun tak bisa mengendalikan orang ini. Legenda mengatakan Atami sendirian berburu di hutan yang gelap. 1 kompi pasukan Rusia dihabisi. Dia adalah one man death squad dan adalah solo fighter yang setara dengan ratusan pasukan. Orang Rusia menjulukinya Koschei, sang abadi. Bruno Heldorf tak percaya. Dia kokoh ingin mendapatkan emas itu agar bisa kaya kembali. Bruno tak mengindahkan perintah jenderalnya dan terus melaju. Emas itu bisa menyelamatkan pasukan mereka. Mereka tak akan jadi dihukum. Itu adalah jalan keluar mereka. Pasukannya melapor, jalan di depan sudah aman. Atami terus berlari sambil merasakan sakit pada bagian tubuhnya. Dia melihat ada truk yang terbakar dan mayat di dalamnya. Dia beristirahat di sisi truk dan mengobati lukanya seadanya, mengeluarkan peluru yang masuk ke kakinya. Untunglah anjingnya selamat. Tak jauh dari belakang, iring-iringan pasukan Nazi yang dipimpin Bruno mendekat. Namun kali ini ada 2 anjing pelacak. Atami terbangun. Dia sudah telat. Orang-orang itu sudah terlalu dekat. Dia segera bersembunyi dan mengamati situasi. Ketika iringan mobil lewat, dengan cepat dia bersembunyi di bawah mobil. Atami terseret mobil Nazi. Dia segera membocorkan tangki bensinnya. Bensin menyamarkan bau tubuhnya. Anjing-anjing pelacak kehilangan jejaknya. Tentara di belakang berteriak. Mobil itu berhenti. Tentara Nazi di mobil turun. Dengan tubuh yang masih terluka, Atami berlari menuju ke arah sungai. Dan dia ketahuan. Wolf menembak. Anjing pelacak diperintahkan untuk dilepaskan. Hal yang tak terduga Atami lakukan. Dia membakar dirinya sendiri. Anjing pelacak mundur ketakutan dan tentara Nazi mulai menembak. Atami terjun ke sungai, menenggelamkan dirinya. Tentara Nazi di atas masih menembak Atami. Dia bertahan di dasar sungai. Ketika dia muncul mengambil udara, Wolf menembak. Warna merah bercampur di air. Mereka menduga Atami tewas. Rudolf ingin memastikannya, meminta 3 anggotanya memeriksa langsung. Anggota pertama terpaksa turun ke dalam air, dan dia mengalami nasib tragis. Atami mengambil udara dari luka orang ini. Rudolf meminta anggota kedua turun. Dia tak berani menolak, tapi orang ini mengalami nasib yang sama. Darah bercampur dengan air sungai, dan anggota ketiga juga dipaksa turun ke sungai. Tapi dia ketakutan dan ingin kabur ke sisi seberang. Bruno berteriak, "Hukum tentara desersi itu." Wolf menembak anggotanya sendiri. Perahu itu merapat ke seberang sungai, dan Atami ternyata bersembunyi di bawah perahu. Wolfgram. Dia segera menuju tank dan menembak dengan senapan mesin. Atami menggunakan mayat tentara Nazi yang tewas sebagai tameng dan lari menjauh. Dia berhasil lolos dari hujanan peluru. Komandan dan para perwira Nazi ini kesal. Tapi anjing milik Atami terlihat berkeliaran di dekat sungai, dan Bruno menangkap anjing ini. Atami tetap berjalan. Hari sudah menjelang malam dan tetap melanjutkan langkahnya. Dia menemukan pemukiman yang sudah hancur dan terbakar. Malam semakin dingin dan angin semakin kencang. Atami melihat ada bangunan yang porak-poranda di tepi jalan.
Ini bisa digunakannya untuk istirahat. Dia merebahkan diri dan duduk. Lukanya masih berdarah. Dia menahannya. Kesadaran Atami memudar. Tubuhnya sangat lelah dan dia tertidur. Tapi tiba-tiba tak lama terdengar gonggongan anjing miliknya. Mendengar itu, Atami langsung mencari anjingnya. Anjing itu berlari mengejarnya, tapi ketika ditemukan ada dinamit pada tubuhnya. Dengan sigap dia langsung melemparkan dinamit itu dan meledak. Ledakan itu membuatnya terluka lagi dan jatuh pingsan. Dan itu membuat para pasukan Nazi menemukannya. Dan tentara Nazi sudah di sana. Orang-orang ini mengambil tali, kemudian mengikat tali ke Atami yang masih lemah. Setelah itu menariknya ke atas. Dengan ini mereka yakin orang ini tak selamat. Mereka juga merampas semua emas milik Atami. Bruno memasukkan sekeping emas ke saku Atami. Ini bayarannya. Dan memastikan dia meninggal. Setelah ketiganya pergi, ternyata Atami bisa menahan nafasnya. Dia berusaha meraih tepian kayu. Daya tahan orang tua ini sangat luar biasa. Dan menusukkan kakinya ke besi agar menahan tubuhnya dan tak mencekik lehernya. Pagi pun datang. Atami beruntung. Sebuah pesawat melintas, tanah bergetar, membuat tiang kayu itu goyang dan miring. Pesawat itu mendarat di dekat sana. Terlihat dua pilot Nazi turun ke tempat itu. Mereka mencari bensin di sana. Salah satunya melihat Atami yang terikat pada tiang dan dia jatuh. Mereka mendekat, tak tahu siapa orang ini, tapi dia masih hidup. Salah satunya bicara, habisi saja dia dan juga anjing itu. Dan yang terjadi, yang satu lagi tak melihat, memanggil temannya dan memeriksa. Temannya sudah di tanah. Orang tadi menghilang dan Atami membuatnya pingsan. Atami geram. Cuma sedikit emasnya yang tersisa di kantong. Dia melihat pesawat yang terparkir. Dia punya ide. Atami berusaha menyembuhkan luka dengan mengambil kepingan peluru serta menjahit luka-lukanya sendiri. Tentara yang hidup dan terikat ini ketakutan melihat kegilaan orang di depannya, menjahit dan mengobati lukanya. Atami berteriak menahan rasa sakit. Sementara pasukan Nazi pimpinan Bruno mulai bergerak dan akan kembali ke Jerman, membawa emas hasil jarahan. Wolf memastikan rekan-rekannya untuk siap dan memeriksa perbekalan. Truk-truk berjalan beriringan. Tiba-tiba iringan berhenti. Ada sebuah pesawat yang menghadang mereka. Beberapa orang turun dan memeriksa, tapi pilotnya sudah mati terikat. Wolf mengenali tali itu. Tali itu yang dipakainya untuk mengikat Atami Korpi. Bruno meminta pasukannya untuk pergi dari sana. Dia mulai cemas dan berteriak semuanya harus bergerak. Kedua tentara ini naik ke belakang truk. Gadis-gadis yang di belakang dan yang bernama Aino tersenyum. Kalian sedang diburu. Mereka tahu legenda tentang orang ini. Kalian akan mendapatkan balasan jika mengambil barang miliknya. Kedua tentara ini mulai cemas. Aino melanjutkan, orang itu cuma tak mau mati. Semua pasukan kalianlah yang akan tewas. Keduanya tertawa dan salah satunya jatuh. What? Orang kedua mengalami nasib yang sama. Dan Atami naik ke truk para tahanan wanita ini. Dia memberikan senapan ke Aino dan Atami sudah mendapatkan banyak senjata. Kendaraan mereka tetap melaju, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Dimulai dari truk tahanan, si sopir dihabisi. Aino mengambil alih kemudi. Pembantaian itu dimulai. Kedua pemotor paling belakang heran kenapa banyak mayat di jalan dan Atami memberikan kode. Aino menghentikan truk dan tank terpaksa mengerem. Setelah tank mendekat, Atami melompat. Dan truk berjalan lagi. Wolf kesal. Mereka hampir saja menabrak truk tahanan. Apa yang terjadi? Para wanita ini melambaikan tangan si tentara yang tewas. Orang-orang ini jadi tenang. Tak terjadi apa-apa. Dan truk dikemudikan Aino mendekat menuju ke truk yang di depan. Orang ini heran kenapa wanita ini yang membawa. Aino menembak dan hujanan peluru ditembakkan. Truk segera berbelok ke arah lain. Pengemudi tank melapor, truk di depan mereka diserang. Bruno segera memerintahkan kejar saja truk itu. Dan mereka belum sadar Atami sudah di atas tank mereka. Dan mereka mendengar suara pukulan.
Wolf sadar orang itu sudah di atas. Mereka pun berhitung dan akan menyerang. Tank berhenti. Wolf naik dan menembak. Veteran memang berbeda. Atami tiba-tiba sudah di belakangnya, menarik Wolf dan dimulai. Bruno yang di bawah berusaha membantu, tapi pandangannya terhalang. Keduanya terjatuh. Bruno memerintahkan, tinggalkan saja Wolf. Tank melaju cepat. Dan hari itu Wolf merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia memohon untuk nyawanya. Dan dia merasa telah selamat setelah dua tentara Nazi bermotor di barisan belakang mendekat. Tapi Atami mengacungkan palu tambangnya. Dua orang ini ketakutan dan kabur. Dan Atami membawa motor itu meninggalkan Wolf. Orang ini lega, merasa nyawanya selamat. Melihat ke kabut. Tapi harapan yang baru tumbuh itu padam. Sekelompok wanita tahanan membawa senjata berjalan ke arahnya. Orang ini ketakutan dan berteriak malang. Sementara itu, tank Bruno sudah sampai di titik penjemputan. Pesawat kargo militer yang akan membawa mereka pulang ke Jerman sudah menunggu. Pilotnya sudah di bawah. Bruno segera turun. Dan yang kejamnya dia menghabisi si supir tank. Emas ini adalah miliknya sendiri. Dan Atami memacu motor itu. Dia sudah di landasan pesawat untuk terbang. Pesawat melaju dan Atami menembak. Dengan palu, Atami menyerang. Mereka merasa lega, pesawat berhasil take off. Motor terlihat di bawah, tapi Atami berhasil bergantung di bagian bawah pesawat. Pilot tadi terluka akibat tembakan Atami. Pak tua ini sempat jatuh, tapi dia berhasil berpegangan kembali dan mulai memukul bagian pesawat. Dan akhirnya badan bawah pesawat jebol. Dan pilot ini berkata, We might have a problem. Bruno pun ke belakang membawa senjata. Dan dia diserang Atami. Itu baku hantam yang sangat intens. Dan dimulai kembali. Atami kewalahan, lukanya terlalu banyak. Dia terdesak. Kembali Atami dihajar. Dan Bruno akan menghabisinya. Berkali-kali pukulan Bruno masuk. Sambil memaki, Bruno tak berhenti. Pak tua ini tak berdaya. Dia sudah kelelahan. Tapi gilanya Atami masih bangkit dan orang ini menyerang kembali. Atami mengaitkan tali itu dengan bom. Palka terbuka, orang ini jatuh dan berteriak. Dan itu ledakan yang besar. Atami bangkit dan ternyata pesawat hilang keseimbangan karena pilotnya tewas akibat pendarahan luka tembaknya. Dengan panik, Atami mengambil emasnya. Langsung mengikat dirinya dan duduk di sudut pesawat. Pesawat meluncur ke bawah dan menabrak. Untunglah pesawat itu jatuh ke rawa yang lunak. Tentara Finlandia Army yang berjaga di perbatasan melihat ada tank yang mendekat dari kejauhan. Mereka mengenalinya sebagai milik Nazi. Anehnya pengemudinya para wanita dan Wolf tergantung di sana. Para wanita ini mengaku tank didapat dari tentara Nazi. Kecuali orang ini semuanya tewas. Tentu membuat semua tentara Finland Army ini heran.
Sementara dalam kotornya lumpur, ada orang yang merangkak keluar. Daya tahan Pak Tua ini luar biasa. Dia masih sempat-sempatnya membawa tas emasnya. Dengan santai ia berjalan. Kota Helsinki. Sisa-sisa perang masih jelas nampak di kota itu. Asap masih mengepul di mana-mana. Dengan motor dan anjingnya, Atami berhenti di sebuah gedung besar. Dua penjaga ragu melihat penampilannya, tapi mereka tak berani menegur. Atami pun masuk. Ini adalah bank yang terbesar di ibu kota Finlandia. Semua orang menyingkir. Atami menuju teller. Gadis teller ini pucat. Dan Atami membuka tasnya, menumpahkan semua isinya. Itu emas yang sangat banyak. Dan Atami berkata, Teleitä. Isoja. gadis teller ini segera mengangguk cepat. Dan film beradrenalin yang luar biasa ini selesai. Dan kabarnya film Sisu 2 sedang digarap. Film yang pantas mendapat sequel. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semuanya tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.